Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Erwin Rangkuti, NIRM 0411700923. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum pelestarian sumber daya lahan pertanian berkelanjutan, yaitu ada evaluasi sumber daya lahan, saldo dukung lahan, dan juga pencemaran dan degradasi lahan. Kegiatan praktikum ini dilaksanakan di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Adapun tujuan praktikum ini yaitu untuk mengetahui potensi lahan di setiap daerah. Yang kedua ada untuk mengetahui daya dukung pada lahan. Yang ketiga untuk memenuhi tugas mata kuliah pelestarian sumber daya lahan pertanian berkelanjutan. Evaluasi sumber daya lahan. Evaluasi sumber daya lahan merupakan penilaian sumber daya lahan untuk tujuan tertentu dengan menggunakan pendekatan atau cara yang sudah teruji. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan cara yang sederhana dengan pendekatan partisipatif ataupun melalui metodologi yang lebih detail sesuai dengan tujuan dilakukannya kegiatan tersebut. Evaluasi lahan penting dilakukan karena sumber daya lahan terbatas dan adanya persaingan penggunaan ruang yang menyebabkan konflik lahan. Evaluasi kesesuaian lahan ini dikaitkan dengan penggunaan pada komoditas tertentu dan bagaimana tindakan pengelolaannya, di mana hasil penilaian kesesuaian lahan dapat berupa kelas kesesuaian lahan aktual dan kelas kesesuaian lahan potensial. Berikut merupakan evaluasi sumber daya lahan yang berada di Kecamatan Cisurupan. Yang pertama ada tekstur tanah. Ada lapisan atas yaitu sekitar 40 cm dengan keterangan AHS, artinya tekstur tanah agak halus dan tekstur tanah sedang. Yang kedua ada lereng permukaan, hasilnya itu 15-30. Yang ketiga ada drainase BAB, artinya drainasenya baik dan drainase agak baik. Ada keadaan erosi. Keadaan erosi di lahan Cisurupan yaitu erosinya ringan. Yang keenam ada kerikil atau batuan. Dan yang ketujuh ada banjir, artinya 0, artinya itu tidak pernah mengalami banjir. Selanjutnya pada tabel ini ada lahan aktual dan potensial, kualitas dan karakteristik lahan. Pertama ada daya regim, temperatur rata-rata tahunan itu 20 derajat Celcius. Ketersediaan air bulan-bulan kering 3-5 bulan dengan astagfirullah. Sedangkan untuk rata-rata curah hujan yaitu 1600 mm per tahun. Kelas kesesuaian lahannya S1 yang artinya tidak ada pembatas, dan kelas kesesuaian lahan potensialnya juga S1. Kondisi perakaran, kelas drainase tanah. Yang kedua ada tekstur tanah. Tekstur tanah yaitu sedang dan agak halus. Kesesuaian lahan aktual yaitu S2, artinya pembatasnya ringan. Yang kedua ada kesesuaian lahan potensial yaitu S1 tanpa adanya pembatas. Kedalaman perakaran. Kedalaman perakaran sendiri itu sekitar 90 cm. Kesesuaian lahan aktualnya S1 dan kesesuaian lahan potensialnya S2, artinya masih bisa diperbarui. Retensi hara. Retensi hara KT kami per 100 gram itu 15-16, masih tergolong rendah. Dan kesesuaian lahan aktualnya itu S2, masih bisa diperbaharui, dan kesesuaian lahan potensialnya juga S2, masih bisa diperbaharui. Sedangkan untuk pH-nya sendiri yaitu 6, dan kesesuaian lahan aktual S2, kesesuaian lahan potensialnya juga S2, artinya masih bisa diperbaharui. Sedangkan untuk ketersediaan haranya yaitu P2O5 tersedia, K2O juga tersedia.
Sedangkan bentuk wilayahnya itu lereng dengan 23,5%, kesesuaian lahan aktualnya S3, kesesuaian lahan potensialnya itu S2. Kesesuaian lahan aktual S3 artinya penghambatnya cukup berat, tapi masih bisa diperbaharui. Nah, selanjutnya itu menentukan status daya dukung lahan. Untuk menentukan status daya dukung lahan membutuhkan data seperti data untuk menentukan status daya dukung lahan. Rumusnya yaitu status daya dukung lahan sama dengan PI dikali HI. PI artinya produksi aktual dan HI yaitu harga satuan komoditas dibagi dengan HB. HB artinya harga beras dikali 1 per produktivitas beras. Nah, data yang sudah kami dapatkan yaitu PI dikali HI yaitu nilai produksi sekitar 640 miliar 142.770.000 per harga beras yaitu 8.000 dikali 1 per produktivitas beras yaitu 2.400 kg. Hasilnya yaitu 80.017.846 dikali 0,00042 dan mendapatkan hasil yaitu sekitar 33.607. Berikut hasil perhitungan nilai produksi total di Kecamatan Cisurupan, yaitu ada komoditas jagung padi dan palawija dengan nilai produksi 189 miliar per tahun. Yang kedua ada buah-buahan 70 miliar, sayur 336 miliar, tanaman obat 7 juta, daging 4 juta 925 juta 4 miliar 925 juta 400 ribu, dan telur ada sekitar 3 miliar 390 juta, susu 15 miliar 716 juta, dan ada perkebunan yaitu sekitar 39 juta 600 ribu dengan total 640 miliar 142 juta 770 ribu. Yang sekarang yaitu menghitung kebutuhan lahan untuk hidup layak. Maaf, judulnya agak berbeda. Menghitung kebutuhan lahan membutuhkan rumus yaitu kebutuhan hidup layak per penduduk per produktivitas beras lokal produktivitas beras lokal dengan satuan kilogram per hektar per tahun. Nah, dengan hasil yang didapatkan kebutuhan hidup layak per penduduk yaitu 1000 kg dengan produktivitas beras lokal yaitu 2400 kg per hektar per tahun. Dengan hasil kebutuhan lahan untuk hidup layak yaitu 0,42 hektar per tahun. Selanjutnya itu menghitung kebutuhan lahan dengan rumus N yaitu jumlah penduduk dikali KHL yaitu luas lahan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup layak per penduduk. Dengan hasil jumlah penduduk yang berada di Kecamatan Cisurupan yaitu 112.868 dikali luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk yaitu 0,42 dengan hasil 47.405 hektar. Selanjutnya yaitu penentuan status daya dukung lahan. Status daya dukung lahan itu antara ketersediaan lahan dan kebutuhan lahan yaitu 33.607, lebih kecil dibanding dengan kebutuhan lahan yaitu 47.405. Artinya daya dukung lahan defisit atau terlampaui. Cukup sekian presentasi saya ya, semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk penonton yang setia mendengarkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.